sang pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1874 sampai tahun 1877 bab 1874 kontes kekuatan. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang menoleh dan melihat ke atas. Namun yang tidak mereka duga adalah lelaki tua yang berbicara kali ini adalah Wei Xingde, kepala keluarga Wei di kota Jiangcheng. Keluarga Wei dapat dianggap sebagai salah satu keluarga besar terbaik di kota Jiangcheng, jadi perkataan Wei Xingde masih sangat penting. Wei tua, apa maksudmu? Semua orang melihat ekspresi wajah Wei Xingde dengan sangat bingung. Tidak ada yang menarik. Saya hanya berpikir apa yang dikatakan Tuan Zhao masuk akal. Penggabungan sudah menjadi tren umum, jadi saya menyarankan semua orang untuk tidak terus berjuang. Kata Wei Xingde dengan wajah kosong. Ya, aku juga setuju. Pada saat ini, penguasa keluarga besar lainnya juga berteriak. Saya setuju. Dalam sekejap mata, perwakilan dari 7 atau 8 keluarga besar telah memilih untuk berdiri di samping Zhao Xiangguang. Jelas sekali orang-orang ini seharusnya dibeli oleh Zhao Xiangguang terlebih dahulu. Saya tidak menyangka orang-orang dari keluarga besar ini akan rela dianeksasi. Begitu aneksasi benar-benar dilakukan, kerugian mereka mungkin lebih besar dari kerugian kita. Ya, apakah orang-orang ini bingung? Saya pikir mereka seharusnya tidak punya pilihan. Lagi pula, jika keluarga Zhao bergabung dengan Emgrand Group, bahkan melihat 4 provinsi besar, tidak ada orang yang bisa melawan mereka. Kalau saja Tuan Sanders masih hidup, kita tidak akan terjerumus ke dalam situasi seperti ini. Ekspresi wajah semua orang sangat jelek, dan mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Saya tahu kejadian ini terjadi secara tiba-tiba. Anda mungkin perlu waktu untuk memikirkannya. Saya dapat memberi Anda waktu ini sekarang. Setelah 1 jam, saya harap semua orang dapat memberi saya jawaban yang jelas, setuju atau tidak setuju, setelah hari ini selesai, bahkan jika kamu ingin bertobat, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Saat ini, Zhao Xiangguang melihat ke arah kerumunan dan melanjutkan. Semua orang memandang Zhao Xiangguang tanpa daya, seolah-olah mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana rencana Nona Hua? Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan ke arah Hua Xiaowu dan bertanya dengan lembut kepada Hua Xiaowu. Penggabungan seharusnya menjadi tren umum saat ini. Beberapa keluarga besar di Provinsi Dongjiang telah memilih untuk menyetujui merger, dan sisanya hanyalah beberapa keluarga kecil dan menengah. Jika orang-orang ini dapat bersatu, mereka hampir tidak dapat menolak, tetapi jika hati tidak selaras, pada akhirnya mustahil untuk lepas dari nasib dianeksasi. Hua Xiaowu menyesap anggur merahnya, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya yang indah. Meskipun dia sangat tidak ingin perusahaannya ditelan seperti ini, dia tidak tahu bagaimana melawan orang-orang ini. Emgrand Group cukup menakutkan, belum lagi ada keluarga Yang Cheng Zhao yang berdiri di belakang Emgrand Group. Metode Zhao Xiangguang ini terlalu kejam, dia tidak memberi kita jalan keluar sama sekali. Saat ini, orang lain berbicara. Bukan karena metode Zhao Xiangguang terlalu kejam, tapi karena Fendi Zanders terlalu berbelas kasihan kepada kami. Jika Fendi Zanders ingin menggunakan grup Emgrand untuk mengakuisisi dan menggabungkan Anda pasti sudah kehilangan nyawa Anda. Kata Hua Xiaowu enteng. Mungkinkah, jika kita tidak dibantu oleh Tuan Zanders dalam beberapa tahun terakhir, mungkin banyak dari kita tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Pria parubaya itu mengangguk sedikit. Tetapi jangan berpikir terlalu pesimis tentang segala sesuatunya, keadaan mungkin akan berbalik. Tetapi saat ini Hua Xiaowu berbicara lagi. Transfer. Setelah mendengar kata-kata Hua Xiaowu, semua orang tercengang, dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Nona Hua, apa maksudmu dengan kalimat ini? Pria parubaya itu buru-buru bertanya. Jangan lupa, meski sebagian orang bersedia bergabung dengan Emgrand Group, masih ada sebagian orang yang enggan melihat hal seperti ini terjadi. Tingkat kesetiaan orang-orang tersebut kepada Fendi Zanders berada di luar imajinasi kita. Jika orang-orang itu muncul hari ini, maka kita mungkin masih sedikit kecewa. Kata Hua Xiaowu dengan wajah kosong. Nona Hua, apa maksudmu? Semua orang tercengang dengan kata-kata Hua Xiaowu, dan ekspresi wajah mereka sangat bingung. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Kata Hua Xiaowu ringan. Di sisi lain, setelah Zhao Xiangguang selesai berbicara, dia mengikuti Li Yuankang kembali ke kota. Saat ini, ekspresi wajah Li Yuankang masih sangat bersemangat, dan dia berkata kepada Zhao Xiangguang sambil tersenyum, Tuan keluarga telah menyatakan posisi mereka, dan saya pikir bos dari perusahaan kecil yang tersisa pasti akan memilih untuk dianeksasi oleh kami. Sangat mudah untuk berurusan dengan keluarga besar di Jiangcheng ini. Zhao Xiangguang menjawab dengan ringan. Mulai sekarang, keempat provinsi ini akan menjadi dunia kita berdua. Li Yuankang mengertakkan gigi dan berkata. Anda masih menganggap segala sesuatunya tidak terlalu sederhana, tidak mudah untuk mengendalikan seluruh 4 provinsi. Zhao Xiangguang mengingatkan dengan lembut. Sekarang keluarga besar ini setuju untuk dianeksasi, apakah kita punya masalah? Li Yuankang bertanya dengan ekspresi bingung.
Lawan kita yang sebenarnya belum muncul. Zhao Xiangguang berkata dengan ringan. Lawan sebenarnya. Ekspresi wajah Li Yuankang tampak semakin bingung, dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan Zhao, apa maksud Anda? Mengapa saya tidak mengerti apa yang Anda katakan? Otak yang luar biasa. Ekspresi wajah Zhao Xiangguang tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian dia berkata dengan hampa, tidakkah kamu memperhatikan bahwa beberapa orang tidak datang ke sini hari ini? Li Yuankang tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Zhao, maksud Anda orang-orang di dunia bawah di 4 provinsi besar? Benar, itu orang-orang ini. Zhao Xiangguang sedikit mengangguk. Itu tidak lebih dari bajingan, jadi bagaimana jika mereka tidak datang? Li Yuankang berkata sembarangan. Sumber daya yang ada di tangan orang-orang ini jauh lebih banyak daripada keluarga besar. Jika mereka tidak mau dianeksasi oleh kita, maka kita hanya dapat mengambil setengah dari 4 provinsi besar. Separuh sisanya masih di tangan mereka, jika mereka semua bersatu, mereka juga akan membentuk kekuatan yang dapat bersaing dengan kita, dan pada saat itu, segalanya akan merepotkan. Zhao Xiangguang tidak bisa menahan nafas pelan. Kalau begitu Tuan Zhao, apakah Anda sudah memikirkan metode yang cocok untuk menghadapi orang-orang ini? Li Yuankang buru-buru bertanya. Akhir bab ini. Bab 1875. Bab 1875 kamu masih ingin membunuhku. Untuk menghadapi orang-orang ini. Zhao Xiangguang mencibir, lalu berkata dengan ringan, jika mereka berakal sehat, maka itu yang terbaik, jika tidak, maka kita hanya bisa menyingkirkan orang-orang ini, meskipun saya tidak ingin membunuh orang, tetapi orang-orang ini jika orang-orang tetap di sini, mereka akan menjadi bencana. Li Yuankang memandang Zhao Xiangguang dan berkedip, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa karena Zhao Xiangguang dapat mengucapkan kata-kata ini, dia pasti akan melakukannya. Li Yuankang sudah lama tidak mengenal Zhao Xiangguang, tapi dia masih memahami metode berdarah Zhao Xiangguang. Setelah menyingkirkan orang-orang itu, segalanya akan menjadi lebih sederhana, dan 4 provinsi besar dapat dianggap berada di tangan saya. Kata Zhao Xiangguang dengan wajah kosong. Ya. Li Yuankang mengangguk dengan cepat, lalu melanjutkan, Tuan Muda Zhao, tugasku akan dianggap selesai saat itu, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Jangan khawatir, saya tidak akan memberi Anda 1 sen pun dari uang yang saya janjikan kepada Anda. Lagi pula, Anda telah memberikan bantuan besar kepada saya kali ini. Jawab Zhao Xiangguang lembut. Bagus, bagus. Kata Li Yuankang sambil tersenyum. Di sisi lain, Fendi Zanders dan Guan Wen sedang duduk di dalam kotak sambil makan besar. Dan Fang Zihua juga kembali ke kotak setelah memahami sekilas situasi di dalam perjamuan. Tuan Fang, bagaimana situasi perjamuan sekarang? Fendi Zanders bertanya dengan lembut pada Fang Zihua ketika dia melihat Fang Zihua kembali. Tuan Zanders, orang-orang di belakang Li Yuankang telah keluar. Kata Fang Zihua buru-buru. Apakah itu dari keluarga Gongsun? Fendi Zanders meletakkan sumpitnya dan bertanya dengan lembut. Bukan dari keluarga Gongsun, tapi dari keluarga Zhao di Yangcheng. Jawab Fang Zihua. Keluarga Zhao. Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fang Zihua, lalu berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Gongsun Yan akan begitu berhati-hati ketika dia tahu saya sudah mati, dan membiarkan keluarga Zhao datang. Untuk makan kue ini di Jiangcheng. Mungkin inilah hal yang menakutkan tentang Gongsun Yan. Dia sangat berhati-hati setiap saat dan tidak pernah memperlihatkan kelemahannya. Fang Zihua berkata dengan ringan. Apa tujuan keluarga Zhao datang ke sini? Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan terus bertanya. Keluarga Zhao tidak hanya berencana untuk menggantikan Anda, Tuan Zanders, di 4 provinsi besar kali ini, mereka berencana untuk membiarkan Li Yuankang mengendalikan grup Emgren, dan kemudian menggunakan pengaruh grup Emgren untuk mencaplok semua keluarga. Dan perusahaan di 4 provinsi, keluarga Zhao ini adalah upaya untuk mengendalikan 4 provinsi besar dengan kekuatannya sendiri. Fang Zihua berkata dengan tergesa-gesa. Nafsu makan keluarga Zhao sangat besar, benar-benar di luar dugaanku. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Ya, mereka sama sekali tidak peduli dengan perasaan keluarga-keluarga itu, mereka menggunakan Emgren Group untuk menguji mereka. Lagi pula, begitu keluarga-keluarga ini meninggalkan bantuan Emgren Group, mereka akan mati, dan mereka juga melepaskanmu. Berita itu membuat mereka merasa tidak ada harapan, sehingga beberapa keluarga besar di kota Jiangcheng setuju untuk dianeksasi. Fang Zihua memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Langkah keluarga Zhao benar-benar kejam. Dia akan menghancurkan yayasan saya di 4 provinsi besar. Dalam hal ini, meskipun saya selamat, saya tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan keluarga Gongsun. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Tuan Zanders, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita perlu menunggu lebih lama lagi? Fang Zihua ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Jangan khawatir, saya belum selesai makan, saya akan membersihkan orang-orang ini setelah saya selesai makan. Jawab Fendi Zanders ringan, lalu melanjutkan menundukkan kepala dan makan.
Fang Zihua sangat cemas di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun ketika melihat Fendi Zanders seperti ini. Dia hanya bisa duduk di samping Fendi Zanders dan melihat Fendi Zanders makan. Ledakan. Saat ini, pintu kotak tiba-tiba dibuka dari luar. Zhou Chengyu, yang ditemui Fendi Zanders dan yang lainnya di pintu masuk hotel, bergegas masuk dengan pistol, dan kemudian berteriak pada Guan Wen dengan mata terbuka lebar, "Dasar jalang menamparku, bukan?" Fendi Zanders menatap Zhou Chengyu tanpa daya, dan kemudian dengan lembut berkata kepada Guan Wen, "Kamu sendiri yang menyebabkan masalah, pergilah dan selesaikan." "Baiklah." Guan Wen tampak enggan meletakkan sumpit di tangannya, lalu berjalan ke arah Zhou Chengyu, dan bertanya kepada Zhou Chengyu dengan nada menghina, "Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuh aku dengan pistol? Minta maaf padaku sekarang, atau aku akan membunuhmu dengan satu tembakan." Zhou Chengyu menatap Guan Wen dan berteriak, "Tembak saya." Guan Wen tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Zhou Chengyu, dan kemudian berkata dengan ringan, "Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan? Kamu sialan." Zhou Chengyu memandang Guan Wen dan membuka mulutnya untuk berbicara. Namun Guan Wen mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan Zhou Chengyu, lalu mematahkannya dengan keras. "Ah!" Zhou Chengyu berteriak, ekspresi wajahnya sangat menyakitkan. "Kamu masih ingin membunuhku?" Guan Wen tersenyum menghina, lalu mengangkat kakinya dan langsung menendang perut Zhou Chengyu. Zhou Chengyu diusir dari kotak oleh Guan Wen. Zhou Chengyu berbaring di tanah dan berjuang 2 kali untuk berdiri, lalu menatap matanya dan berteriak, "Pelacur bau, aku akan menunggumu, aku tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu hari ini." Setelah itu dipukuli 2 kali oleh Guan Wen, Zhou Chengyu gemetar karena marah, dan berlari menuju ruang perjamuan setelah mengatakan ini. Setelah memasuki ruang perjamuan, Zhou Chengyu mencari Li Yuankang kemana-mana, tetapi dia tidak dapat menemukannya setelah banyak mencari, jadi dia bergegas ke dalam kotak. "Tuan Li, saya dipukuli oleh seorang wanita yang dibawa oleh Fang Zihua." Setelah memasuki kotak, Zhou Chengyu berteriak sekeras-kerasnya. Dipukuli oleh seorang wanita yang dibawa oleh Fang Zihua. Li Yuankang tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Apakah Fang Zihua juga datang ke perjamuan?" Fang Zihua tidak datang untuk berpartisipasi. Dia membawa orang untuk makan malam. Ketika dia datang, saya mengalami sedikit konflik dengannya, dan kemudian dia meminta wanita di sebelahnya untuk memukuli saya. Wanita itu sangat kuat. Bahkan saya pengawalnya bukan tandingannya, kata Zhou Chengyu tergesa-gesa. Karena Fendi Zanders tidak pernah berbicara dari awal sampai akhir, Zhou Chengyu tidak memperhatikan Fendi Zanders sama sekali, dan dia tidak menyebut Fendi Zanders ketika dia berbicara dengan Li Yuankang. Fang Zihua ini datang ke sini dengan sengaja untuk membuat masalah. Ekspresi wajah Li Yuankang sedikit marah, lalu dia menoleh ke arah Zhao Xiangguang dan berkata, "Tuan muda Zhao, saya permisi dulu. 1 jam akan segera tiba, sebaiknya Anda tidak pergi, biarkan pengawalku pergi untuk melihat apa yang terjadi." Zhao Xiangguang mengulurkan tangan untuk menghentikan Li Yuankang. "Tidak apa-apa." Li Yuankang mengangguk sedikit. Akhir bab ini. Bab 1876. Bab 1876 beberapa perubahan. Zhao Xiangguang menoleh untuk melihat pemuda di belakangnya, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Zhao Kun, pergi dan lihat apa yang terjadi, jika seseorang membuat masalah, patahkan saja kakinya dan buang untukku." "Baik." Pemuda yang tampak seperti pengawal itu setuju, lalu berjalan ke sisi Zhou Xiangming, dan berkata kepada Zhou Xiangming dengan suara rendah, "Di mana pembuat onar itu, bawa aku ke sana." Zhou Xiangming menoleh dan menatap Zhao Kun, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Li, Tuan Zhao, wanita itu sangat kuat. Bisakah dia melakukannya sendiri?" Xiao Kun adalah ahli seni bela diri kuno, jadi dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan seorang seniman bela diri, kata Zhao Xiangguang ringan. "Bagus sekali, kali ini aku melihat apakah wanita itu berani sombong padaku." Zhou Xiangming berteriak sekeras-kerasnya, lalu membawa Zhao Kun keluar dari kotak. Beberapa menit kemudian, Zhou Xiangming datang ke pintu kotak tempat Fendi Zanders dan yang lainnya berada, dan mengangkat kakinya untuk menendang pintu hingga terbuka. Fendi Zanders secara naluriah menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa Zhou Xiangming lah yang tampak sedikit tidak berdaya di masa depan, dan kemudian menghela nafas pelan, "Apakah orang ini belum cukup dipukuli? Apakah ada yang salah denganmu? Kamu tidak dapat mengingatnya setelah memukulmu 2 kali." Guan Wen berdiri dan berteriak pada Zhou Xiangming dengan mata menatap. Takut dengan aura Guan Wen, Zhou Xiangming buru-buru mundur 2 langkah untuk bersembunyi di belakang Zhao Kun, lalu berkata kepada Zhao Kun, "Wanita ini baru saja memukulku." "Begitu." Zhao Kun mengangguk ringan. Lalu berkata kepada Guan Wen dengan suara rendah, "Kamu memukul teman Tuan Li, kamu harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini. Apa yang ingin kamu jelaskan?" Guan Wen memandang Zhao Kun dari atas ke bawah, dia bisa merasakan bahwa Zhao Kun seharusnya menjadi seorang master, jadi ekspresi wajahnya sedikit hati-hati. "Patah kakimu dan usir kamu dari sini." Zhao Kun menjawab dengan ringan. "Saudaraku, tidak perlu mengganggu perjanjian wanita ini."
Jika dia setuju untuk tinggal bersamaku selama 1 malam, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskannya. Kata Zhou Xiangming dengan suara rendah. Terserah kamu. Jawab Zhao Kun kosong, lalu bergegas menuju posisi Guan Wen. Kecepatan Zhao Kun masih sangat cepat, dia segera bergegas ke depan Guan Wen, lalu mengangkat kakinya dan langsung menendang perut Guan Wen. Guan Wen mundur 2 langkah berturut-turut untuk menstabilkan tubuhnya, jejak rasa sakit muncul di matanya yang indah. Jelas Guan Wen tidak menyangka Zhao Kun akan melakukannya secepat itu. Guan Wen menarik napas dalam-dalam dan ingin melawan. Guan Wen, kamu bukan lawannya, biarkan aku datang. Tetapi saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikan Guan Wen. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Guan Wen menghentikan langkahnya dan berdiri di sana dengan tenang. Fendi Zanders berdiri perlahan dan memandang Zhao Kun dan berkata, laki-laki mampu menindas seorang wanita, lawanmu adalah aku. Zhao Kun membeku sesaat, lalu menendang meja di depannya hingga terbang dengan kakinya. Meja itu menabrak posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders dengan mudah menghindari meja terbang tersebut, dan kemudian bergegas menuju Zhao Kun dalam sekejap. Zhao Kun sepertinya tidak menyangka kecepatan Fendi Zanders akan begitu cepat, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit terkejut. Namun di detik berikutnya, Fendi Zanders meninju dengan keras. Ledakan. Tubuh Zhao Kun terbang terbalik, dan kemudian membentur dinding dengan keras. Puff. Zhao Kun memuntahkan seteguk darah, lalu dia terjatuh ke tanah. Guan Wen di samping menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, ekspresi wajahnya tidak bisa dipercaya. Meskipun dia sudah tahu bahwa kekuatan Fendi Zanders telah meningkat, dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan mengalami peningkatan yang begitu mengerikan. Zhao Kun berada di alam seniman bela diri kuno, tetapi saat ini dia bahkan tidak bisa menahan pukulan Fendi Zanders, dan langsung dipukuli sampai mati oleh Fendi Zanders. Betapa menakutkannya kekuatan Tuan Zanders saat ini. Guan Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara rendah. Dan Zhou Xiangming di samping tercengang setelah melihat Fendi Zanders langsung meninju Zhao Kun sampai mati. Dia awalnya berpikir bahwa Fendi Zanders adalah yang paling tidak mencolok dari ketiganya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders adalah yang paling tidak mencolok dari ketiganya. Itu yang paling menakutkan. Bunuh seseorang, seseorang bunuh seseorang. Zhou Xiangming berteriak sekeras-kerasnya, lalu berlari keluar kotak seperti orang gila. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya. Dengan lambaian ringan tangan kanannya, sumpit langsung menusuk leher Zhou Xiangming, dan darah langsung muncrat. Fang Zihua berdiri di sana dengan linglung, memandang Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya. Saat ini, Fang Zihua bisa merasakan beberapa perubahan pada Fendi Zanders. Jika itu adalah Fendi Zanders yang sebelumnya, mustahil bagi Fendi Zanders untuk membunuh kedua orang ini. Namun setelah mengalami banyak hal, Fendi Zanders menjadi sangat jelas bahwa jika dia baik kepada musuh, itu berarti kejam terhadap dirinya sendiri. Jadi Fendi Zanders tidak lagi memikirkan masalah seperti sebelumnya. Sekarang Fendi Zanders ingin memberitahu semua orang di dunia ini bahwa selama mereka berani memprovokasi dia, mereka pada akhirnya akan mati. Dalam hal ini, mereka akan mempertimbangkan dengan cermat apakah mereka dapat menanggung balas dendam Fendi Zanders sebelum mengambil tindakan terhadap Fendi Zanders. Fang Zihua sudah lama bersama Fendi Zanders, jadi dia juga orang yang paling memahami karakter Fendi Zanders. Dia sangat jelas dalam hatinya apa yang membuat karakter Fendi Zanders menjadi seperti sekarang ini. Buang mayat kedua orang ini. Fendi Zanders menoleh dan berkata dengan lembut kepada Fang Zihua. Begitu. Fang Zihua buru-buru menyetujuinya, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Fendi Zanders duduk diam di tempat, seolah dia masih tidak berniat pergi ke pesta. Tuan muda, apakah Anda tidak berencana pergi ke pesta? Guan Wen ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Menunggu. Fendi Zanders menjawab Guan Wen dengan acuh tak acuh. Di ruang perjamuan. Zhao Xiangguang dan Li Yuankang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada Zhou Xiangming. Ketika mereka melihat waktunya hampir habis, mereka keluar dari kotak dan langsung menuju aula. Setelah melihat Zhao Xiangguang dan Li Yuankang, semua orang memiliki ekspresi yang sangat rumit di wajah mereka. Karena mereka tahu bahwa waktu yang diberikan Zhao Xiangguang untuk mereka pertimbangkan telah tiba. Sekarang orang-orang di aula ini telah terbagi menjadi dua kubu, satu adalah mereka yang tidak punya pilihan selain setuju untuk dianeksasi, dan yang lainnya adalah mereka yang tidak mau melepaskan kepentingannya dan tidak akan setuju apapun yang terjadi. Tentu saja, masih ada sebagian kecil orang yang belum mengambil keputusan, dan mereka tidak tahu pilihan apa yang harus mereka ambil saat ini. Setelah orang-orang yang hadir secara umum menyetujui persyaratan Zhao Xiangguang, maka situasi di 4 provinsi besar akan menjadi sangat jelas. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi orang-orang yang tersisa untuk tidak setuju, karena situasi umum telah hilang, dan mereka akan bertengkar begitu saja. Tapi Zhao Xiangguang dan orang-orang itu pada akhirnya hanya akan dipaksa mati oleh M Grand Group. Akhir bab ini. Bab 1877. Saya tidak menyangka kedatangan Fendi Zanders akan menyebabkan perubahan besar. Melihat orang-orang di aula, Hua Xiaowu tidak bisa menahan nafas pelan.
Awalnya, karena Fendi Zanders tidak berada di Provinsi Dongjiang akhir-akhir ini, banyak orang mengira pengaruh Fendi Zanders di 4 provinsi besar mungkin telah melemah, namun baru sekarang mereka mengetahui bahwa pengaruh Fendi Zanders di 4 provinsi besar. Betapa pentingnya Fendi Zanders untuk rakyat. Saya tidak tahu apa rencana Nona Hua sekarang. Pada saat ini, seorang pria parubaya datang ke sisi Hua Xiaowu dan bertanya dengan lembut kepada Hua Xiaowu. Bagaimana menurutku tentang hal itu? Hua Xiaowu terkejut sesaat setelah mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata dengan lembut, apa yang saya pikirkan sekarang tidak terlalu penting, kecuali orang-orang itu dapat muncul, jika tidak, Zhao Xiangguang akan mencaplok perusahaan kita. Itu telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, dan tidak ada yang bisa diubah olehku sendiri. Aku tidak menyangka pada akhirnya akan menjadi seperti ini. Pria parubaya itu menghela nafas tak berdaya, seolah dia telah menerima kenyataan saat ini. Saat ini, Zhao Xiangguang berjalan ke atas panggung, dan kemudian bertanya kepada semua penonton sambil tersenyum, bagaimana pendapat Anda? Setelah mendengar kata-kata Zhao Xiangguang, semua orang mengangkat kepala untuk melihat Zhao Xiangguang, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Saya memberi Anda waktu yang lama untuk memikirkannya sekarang. Saya pikir Anda seharusnya memikirkannya dengan matang. Jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan saya, maka berdirilah dan beritahu saya. Jika Anda tidak setuju untuk bekerja sama dengan saya, kalau begitu kamu bisa pergi sekarang juga. Zhao Xiangguang terus berbicara setelah melihat semua orang diam. Jelas sekali bahwa Zhao Xiangguang sedang memberikan ultimatum kepada semua orang saat ini, dan dia tidak menyela untuk terus membuang-buang waktu dengan orang-orang ini. Bagaimanapun, tidak peduli apakah orang-orang ini akhirnya setuju untuk bekerja sama atau tidak, Zhao Xiangguang punya cara untuk mencaplok mereka. Perusahaan mereka. Tuan Zhao, biarkan aku kembali dan memikirkan masalah sebesar ini. Saat ini, seseorang berbicara kepada Zhao Xiangguang. Apakah ada hal lain yang perlu dipertimbangkan tentang masalah ini? Zhao Xiangguang tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar kalimat ini. Ini mungkin masalah sepele bagimu, tapi bagi kami ini adalah masalah besar yang berkaitan dengan kekayaan dan kehidupan kami. Semua orang berteriak tanpa daya. Mungkinkah bekerja sama dengan kami berarti membunuh nyawamu? Zhao Xiangguang mengerutkan kening dan bertanya. Untuk beberapa saat, semua orang yang hadir terdiam, mereka tidak tahu bagaimana menjawab perkataan Zhao Xiangguang. Saya setuju dengan masalah aneksasi. Saat ini, bos sebuah perusahaan akhirnya tidak tahan lagi. Dia tahu bahwa apapun yang dia pilih, dia akan mati, jadi sebaiknya dia memilih untuk bekerja sama dengan Zhao Xiangguang, mungkin dia masih memiliki kesempatan. Saya setuju. Aku juga. Karena ada orang yang memimpin di depan, ada juga orang di belakang yang berinisiatif untuk berdiri di samping Zhao Xiangguang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari separuh orang di aula telah memilih untuk bekerja sama dengan Zhao Xiangguang. Hua Xiaowu berdiri di sana dengan wajah kosong dari awal hingga akhir, dia menunggu saat terakhir untuk mengambil keputusan. Dengan semakin sedikit orang di sekitarnya, suasana hati Hua Xiaowu menjadi semakin rumit. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi orang-orang yang memilih untuk bekerja sama dengan Zhao Xiangguang telah berjalan di belakang Zhao Xiangguang, dan sisanya tampaknya berencana untuk bertarung sampai mati. Bagi yang lain, mereka sangat tidak mau. Apa maksud kalian semua? Kalian tidak mau bekerja sama denganku, kan? Zhao Xiangguang memandang mereka yang berdiri diam dan bertanya dengan nada menghina. Tuan Zhao, saya tidak dapat menerima persyaratan Anda. Mengapa saya harus memberikan perusahaan saya secara cuma-cuma? Ya, jika kami benar-benar menyetujui persyaratanmu, bukankah kami akan bekerja untukmu? Ya, jika Anda ingin bekerja sama dengan kami, Anda bisa, tetapi Anda harus memberikan persyaratan yang memuaskan kami. Bahkan Tuan Zanders tidak sombong sepertimu saat itu. Semua orang membuka mulut dan berteriak pada Zhao Xiangguang. Tuan Zanders. Setelah mendengar ini, Li Yuankang hanya bisa mencibir, lalu berkata tanpa ekspresi, kapan, kamu masih membicarakan sampah Fendi Zanders, tahukah kamu bahwa Fendi Zanders sudah mati? Sekarang 4 provinsi besar adalah diputuskan oleh saya dan Tuan Zhao. Kapan giliran Anda di Provinsi Dongjiang? Namun, saat ini, sebuah suara terdengar di aula. Setelah mendengar suara ini, semua orang menoleh untuk melihat ke pintu, seolah ingin melihat siapa yang berani memprovokasi Li Yuankang dan Zhao Xiangguang di depan umum. Setelah beberapa detik, penonton otomatis menyerah. Xie Huaqiang keluar tanpa ekspresi. Ketika Hua Xiaowu melihat Xie Huaqiang, ekspresi wajahnya sedikit bersemangat, karena dia tahu bahwa orang yang dia tunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Fendi Zanders memiliki 2 jenderal yang cakap di sisinya, satu adalah Fang Zihua dari dunia bisnis, dan yang lainnya adalah Xie Huaqiang dari dunia bawah. Fang Zihua kini telah kehilangan kendali atas Emgrand Group, tetapi Xie Huaqiang tidak pernah muncul. Hua Xiaowu merasa selama Xie Huaqiang dapat mengumpulkan semua kekuatan dunia bawah di 4 provinsi besar, mungkin akan ada peluang ingin bersaing dengan Zhao Xiangguang. Lagi pula, di 4 provinsi besar, kekuatan dunia bawah tidak boleh dianggap remeh. Saya pikir itu seseorang, ternyata itu Tuan Xie. Li Yuankang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat Xie Huaqiang, dan kemudian berkata dengan ringan, Tuan Xie, apa maksudmu?
Di Provinsi Dongjiang kami, Tuan Sanders selalu mengambil keputusan akhir. Jika Tuan Sanders tidak mengatakan apapun, tidak ada yang bisa menggantikan Tuan Sanders. Xie Huaqiang berkata tanpa ekspresi. Xie Huaqiang, Fendi Sanders sudah mati, kepada siapa kamu menunjukkan kesetiaanmu saat ini? Li Yuankang berteriak dengan mata terbuka lebar. Tuan Sanders tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang bisa menggantikan Tuan Sanders. Jika tidak, bahkan jika saya, Xie Huaqiang, mati, saya akan melawan Anda sampai mati. Xie Huaqiang menjawab dengan ringan. Apakah menurutmu kekuatanmu dapat melawan semua orang di 4 provinsi besar? Li Yuankang tersenyum menghina. Jika kekuatan Tuan Xie tidak cukup, bagaimana dengan saya? Saat ini, suara lain terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat masa lalu, dan kemudian membeku di tempatnya. Ternyata itu Sun Zengqi, saya tidak menyangka Tuan Sun akan datang ke sini juga. Ya, Tuan Sun juga ada di sini. Semua orang berbisik.